82. Terlihat kalau setelah tanggal 4, langsung melompat ke tanggal 15. Lantas, kemanakah tanggal 5 sampai tanggal 14 Oktobernya? Well, itu karena adanya perintah untuk mengganti sistem kalender Julian ke Gregorian oleh Paus Gregory ke-13. Nah, kenapa harus diganti? Karena kalender Julian itu kurang presisi, teman-teman. Jadi, kalender Julian itu pertama kali diperkenalkan di tahun 45 BC oleh bangsa Romawi tentu aja dan diambil namanya dari Kaisar Julius Caesar. Kalender Julian menghitung satu kali revolusi bumi terhadap matahari 365,25 hari. Dan angka ini sedikit lebih panjang daripada yang seharusnya, yaitu 365,2422 hari per tahun, per kali revolusi bumi terhadap matahari. Kalender Julian juga udah mengenal yang namanya tahun kabisat, jadi setiap 4 tahun sekali dia menambah satu hari di bulan Februari. Karena adanya sedikit kelebihan di kalender Julian di mana satu tahun itu 365,25 hari yang harusnya 365,22 hari per tahun tropikal atau tahun di mana bumi kembali lagi ke posisi semula, maka setiap 128 tahun kalender Julian itu miss nambah satu hari daripada yang seharusnya. Jadi walaupun udah ditambahin tahun kabisat, ditambahin satu hari, tetap nambah satu hari setiap 128 tahun. Dan sebenarnya orang-orang udah pada engah akan hal ini, tapi dibiarin aja. Nah, karena dibiarin aja, lama-lama masalah tersebut menjadi bukit gitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kan. Hingga aja di tahun 1582, titik vernal equinox itu udah sliding 10 hari dari yang seharusnya tanggal 21 Maret. Nah, equinox sendiri udah sering gue bahas di VT-VT gue sebelumnya. Jadi equinox itu adalah peristiwa di mana garis edar matahari, ekliptika, bersinggungan dengan garis tengah bumi, khatulistiwa, yang menyebabkan belahan utara dan belahan selatan bumi mengalami 12 jam durasi siang yang sama. Dan setiap tahun equinox itu terjadi dua kali, teman-teman. Di bulan September dan di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu dikenal sebagai vernal equinox yang biasanya terjadi di tanggal 21 Maret. Nah, perhitungan Paskah itu biasanya berdasarkan perhitungan dari vernal equinox yang terjadi di tanggal 21 Maret. Dan di tahun 1582, equinox itu udah kelewat 10 hari daripada yang seharusnya di tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret di tahun 1582 itu equinox udah kelewatan 10 hari dan seharusnya nggak kayak gitu. Jadi itu menyebabkan delay-nya Paskah itu. Paskah itu lama, kelamaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Paus Gregory ke-13 kemudian mengintroduksi kalender yang baru, yaitu kalender Gregorian. Sesuai dengan namanya, yaitu Gregory. Dan di kalender Gregorian ini sistem kabisat gak cuma 4 tahun sekali, tapi juga tahun yang bisa dibagi 400 juga ditambahin satu hari kabisat, supaya meminimalisir pergeseran hari. Nah, pada penerapannya diberlakukan status quo ante, yaitu mengembalikan ke posisi sebelumnya. Jadi ke posisi di mana tanggal 21 Maret adalah vernal equinox, yang dimana untuk melakukan itu diambillah 10 hari. Jadi di skip 10 hari dari 4 Oktober langsung ke tanggal 15 Oktober. Jadi tahun 1582 dikenal sebagai tahun yang kehilangan 10 hari. Tahun dimana 10 hari itu nggak ada. Jadi begitulah sejarahnya kenapa diambil 10 hari supaya tanggal 21 Maret tetap ada di titik equinox di mana matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Oke, semoga menjawab.